Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam video pembelajaran muatan pelajaran matematika. Sebenarnya materi ini Bapak sudah buatkan dalam media pembelajaran interaktif, tapi karena banyak anak-anak yang belum memahami menggunakan media ini, jadi Bapak akan buatkan dalam bentuk video bagaimana mengoperasikan media pembelajaran interaktif, khususnya dalam materi operasi bilangan bulat. Jadi di sini operasi bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ini latihan soal. Jadi kita akan pelajari pertama adalah materi penjumlahan. Kita klik. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Ini adalah sebuah garis bilangan. Di sini ada angka 0 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Angka 0 ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan nilainya akan semakin besar dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Jadi dari sini kita bisa lihat jika negatif 2 lawannya adalah positif 2 dan jarak dari 0 ke negatif 2 sama dengan jarak dari 0 ke 2. Nah, ini adalah garis bilangan untuk menunjukkan posisi bilangan bulat. Jadi bilangan bulat sekali lagi ada bilangan 0, kemudian ke kiri ada bilangan negatif, dan ke kanan ada bilangan positif. Kemudian kalian klik berikutnya. Nah, pada gambar bagian atas ini adalah bilangan positif sebanyak 4, sehingga kini kita beri nama dengan positif 4 seperti ini. Kemudian di bawahnya ada negatif sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga kita ini beri nama dengan negatif 7, dan cara penulisannya ada tanda negatif di depan 7. Jadi ini dibaca negatif 7. Berikutnya, nah, ketika bilangan positif, satu positif dan negatif dipasangkan dan semua berpasangan itu nilainya sama dengan 0. Di gambar nampak ini berpasangan dengan ini, yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini, yang paling bawah dengan yang paling atas, sehingga ini semuanya ketika dipasangkan dan berpasangan satu-satu ini nilainya sama dengan 0. Nah, bagaimana menerapkan ini di dalam operasi penjumlahan? Kita langsung ke contoh. 4 tambah negatif 3 sama dengan berapa? Nah, karena 4 ini bilangan positif, kita ambil atau gambar 4 positif seperti ini, kemudian ditambah kita isi lagi dengan bilangan negatif sebanyak 3, lambang negatif 3, 1, 2, 3. Nah, ini kita pasangkan, ini kita pasangkan, ini kita pasangkan, ingat yang berpasangan nilainya sama dengan 0, sehingga yang tidak dapat pasangan adalah positif 1, sehingga 4 tambah negatif 3 sama dengan positif 1. Jadi sekali lagi 4 tambah negatif 3 sama dengan 1, seperti ini. Jelas? Kita lanjutkan. Negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 kita buat negatif sebanyak 4, 1, 2, 3, 4, kemudian positif sebanyak 3, dan kita pasangkan lagi ini dengan ini pasangannya, ini dengan ini, sehingga yang tidak berpasangan sejumlah negatif 1. Ingat, yang berpasangan nilainya sama dengan 0, jadi yang tidak ada pasangan adalah negatif 1, sehingga negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Dari kedua contoh ini sudah jelas anak-anak. Jadi yang perlu kalian ingat ketika menggunakan cara ini, yang berpasangan nilainya sama dengan 0. Atau ada juga cara lain dengan menggunakan konsep utang-utangan. Kita anggap negatif itu adalah utang, positif itu adalah bayar utang. Sehingga dengan menggunakan konsep itu, ketika kita jumlahkan negatif 4 dan 3, kita punya utang 4. Karena negatif, kita punya utang 4, kemudian kita bayar 3, sehingga sisa utangnya adalah 1. Karena ada sisa utang, hasilnya jelas negatif 1. Dengan cara yang sama yang di sebelumnya, coba kita cek 4 tambah negatif 3, kita punya utang 3, bayar 4, sehingga sisa
negatifnya 1, kurangnya habis sisa 1, sehingga hasilnya adalah positif 1. Berikutnya, bagaimana dengan pengurangan? Coba kita buka. 4 kurang negatif 3, 4 positif kurang negatif 3. Nah, ini bisa kita buat dalam gambar ini. Ada bilangan positif sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada negatifnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ketika ini dipasangkan, lihat yang berpasangan nilainya sama dengan 0. Ini berpasangan 0, ini berpasangan, ini sama dengan 0. Sehingga nilai dari bilangan ini dalam kotak adalah positif 4. Ketika ini akan diambil, karena konsep kurang sama dengan diambil. Ketika diambil negatif 3, ambil negatif 3, yang ini diambil, sehingga sisanya menjadi yang positif menjadi 1, yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini ada pasangannya, sehingga 4 kurang negatif 3 sama dengan positif 7. Kita langsung ke contoh berikutnya. Nah, ini 4 kurang negatif 3 seperti tadi. 4 kurang negatif 3, jadi negatif 3 nya diambil. Kita coba ulang tayangannya. 4 kurang negatif 3, negatif 3 nya diambil. Nah, ini berpasangan, ini dengan ini berpasangan, sehingga yang tidak punya pasangan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga hasilnya adalah positif 7. Kita lihat contoh yang lain. Negatif 3 kurang 1. Nah, seperti ini. Ada negatif 3 kurang 1 awalnya, ini berpasangan nilainya 0, negatif 3 sudah belum, kita akan kurang 1, jadi 1 ini positif, kita ambil positifnya diambil seperti ini anak-anak. Kita sudah ambil positifnya diambil, sehingga yang bersisa adalah negatif 4. Jadi negatif 3 kurang 1 sama dengan negatif 4. Demikian anak-anak. Kita lanjut dengan materi perkalian. Nah, konsep perkalian adalah jumlahan berulang, sehingga 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dengan cara yang sama kita akan gunakan konsep ini pada perkalian bilangan bulat. 3 kali negatif 2 berarti negatif 2 sebanyak 3 kali negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Jika belum paham, kalian ingat lagi konsep penjumlahan. Berikutnya, nah, dalam perkalian berlaku sifat pertukaran. Meskipun prosesnya beda, tapi hasilnya adalah sama. Misalnya 3 kali 2, prosesnya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, dan 2 kali 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Proses yang berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi, dengan cara ini bisa kita simpulkan hasil akhir dari kedua perkalian itu sama. Inilah yang disebut dengan sifat pertukaran pada perkalian. Sehingga 3 kali negatif 2 yang hasilnya negatif 6, hasilnya ketika ini ditukar negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6 juga. Jadi inilah yang dimaksud dengan sifat pertukaran. Nah, bagaimana untuk mencari hasil bilangan negatif kali bilangan negatif? Ini perhatikan polanya. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. 0 kali negatif 3, berapapun kali 0, hasilnya adalah 0. Nah, dari ketiga pola ini 6 hasilnya menjadi 3, negatif 3 menjadi 0. Ini adalah bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, terus bertambah 3, sehingga ketika kita akan cari negatif 1 kali negatif 3, hasilnya 3, negatif 2 kali negatif 3, 3 tambah 3 jelas hasilnya adalah 6. Jadi negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, ketika bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif.
bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Nah, ini kesimpulan dari proses pembelajaran tadi. Kita lanjutkan dengan pembagian. Klik pembagian. Nah, perhatikan polanya. Untuk mengerjakan pembagian, kita akan memanfaatkan hubungan antara perkalian dan pembagian. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita gunakan hubungan antara perkalian dan pembagian, sehingga 6 bagi 2 sama dengan 3. Dari sini 6 bagi 3 sama dengan 2. Dengan cara yang sama, 2 kali negatif 3, perkalian yang tadi, bilangan positif kali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Jadi 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Negatif 6 bagi negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Jadi hubungan antara perkalian dan pembagian. Kita lanjut ke berikutnya. Dengan cara yang sama, negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12. Jadi negatif 12 bagi negatif 4, jawabannya adalah negatif positif 3. Negatif 12 bagi 3, jawabannya jelas negatif 4. Ini muter di sini. Kemudian negatif 4 kali negatif 3 sama dengan positif 12. Ingat konsep perkalian yang tadi, bilangan negatif kali bilangan negatif, jawabannya adalah bilangan positif. 12 bagi negatif 3 sama dengan negatif 4. 12 bagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Nah, dari hubungan antara perkalian dan pembagian ini bisa kita simpulkan jika bilangan negatif yang ini ketika dibagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Negatif bagi positif, negatif. Kemudian positif bagi negatif adalah negatif. Negatif bagi negatif adalah positif. Sehingga bisa kita simpulkan, simpulannya adalah sama seperti perkalian yang tadi, bilangan positif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan positif. Misalnya 6 bagi 2 ya 3. Bilangan positif bagi bilangan negatif adalah bilangan negatif. Misalnya 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Bilangan negatif bagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Negatif 6 bagi negatif 2 sama dengan positif 3. Bilangan negatif bagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Misalnya negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Nah, anak-anak, demikian materi dari Bapak. Nah, untuk latihan soal sebenarnya bisa kita kerjakan, tapi lebih bagus kalian kerjakan langsung di media pembelajaran interaktif ini. Contoh model latihan soalnya, kita akan coba beberapa soal saja, tapi lebih lengkap kalian bisa buka di media pembelajaran ini. Kita klik mulai. Nah, negatif 2 tambah 5, ketik jawaban dengan angka. Jawabannya adalah berapa? Kita coba jawab 3, kemudian kita kirim jawabannya, kirim. Nah, jika jawaban kita benar akan mendapat notifikasi kalau jawaban kita benar. Seperti ini, benar, kamu memang keren dan hebat. Klik lanjutkan. Berarti kita lanjut ke soal kedua. Negatif 6 tambah 6 sama dengan berapa? Silakan diorek-orek. Kita cek saja, anggap jawabannya 1. Bukan 1, kita sengaja salahkan. Jawabannya sebenarnya adalah 0. Kita sengaja salahkan. Kita coba angka 1 di sini jawabannya, kemudian kirim. Nah, akan muncul notifikasi salah, berarti jawaban kita salah. Nah, ketika salah kita harus pelajari ulang materi ini. Klik lanjutkan. 12 kurang negatif 8, berapa jawabannya? Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul, jawabannya adalah 20. Coba kita cek. Benar. Kemudian soal berikutnya, negatif 8 kurang 9, berapa jawabannya? Jawabannya adalah negatif 17.
17, tapi sengaja kita salahkan. Coba kita ketik 17. Nah, di sini ada notifikasi salah. Demikian seterusnya. Nanti kalian bisa coba. Silakan masuk ke link ini dan pelajari latihan-latihan soalnya. Demikian dari Bapak. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali lewat Google Classroom atau grup WA yang sudah ada di grup kalian masing-masing.